Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Berani Karena Benar. Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ketika sistem pemerintahan totaliter dan radikalisme agama kembali marak, penganiayaan kepada orang Kristen terus meningkat di seluruh dunia. Dalam peringkat yang dibuat lembaga Open Doors, hampir tidak ada yang berubah dari urutan 10 besar tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2019. Urutannya pun hampir sama. Setelah Korea Utara ada Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, lalu Eritrea, dan Sudan. Indonesia pun tidak luput dari peristiwa ini. Masih segar ingatan kita kepada pengeboman gereja yang masih meninggalkan trauma mendalam. Persekusi bukan hal yang baru dalam sejarah kekristenan. Para rasul telah mengalaminya, bahkan akhirnya mengalami kematian sebagai martir. Dalam perikop ini, Rasul Petrus dan Yohanes mengalami persekusi setelah mereka mengabarkan Injil Yesus Kristus. Ribuan orang digerakkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Injil Kristus. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, kemudian diadili, diancam akan dibungkam para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Anehnya, mereka sama sekali tidak takut. Padahal masih segar dalam ingatan kita betapa takutnya Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disesah hingga ia menyangkalnya sebanyak 3 kali. Sebaliknya, saat itu dengan berani dan cerdas Petrus menjawab segala pertanyaan dan mematahkan segala tuduhan mereka. Ayat 8-12. Sidang itu terheran-heran melihat keberanian dan kefasihan Petrus dan Yohanes yang dianggap orang biasa dan tidak terpelajar. Apakah dasar keberanian mereka? Dengan jelas penulis Kisah Para Rasul mencatat, Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus, dan apa yang mereka lakukan dan saksikan ialah kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit, dan hanya di dalam namanya ada kuasa dan keselamatan. Persekusi akan selalu ada, tapi jangan pernah takut untuk menyaksikan kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin.